Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu yang baru ini didasarkan atas Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat kelima sampai ke-14. Kami bacakan di tengah-tengah kita. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, Yesus dan murid-muridnya dikisahkan sedang dalam perjalanan, tentu jalan kaki, dari Judea ke Galilea. Mereka sengaja melintasi Samaria supaya cepat. Biasanya orang Yahudi selalu menghindar dari wilayah Samaria karena mereka menganggap orang Samaria itu rendah dan mereka tidak suka berjumpa dengan orang Samaria. Tapi Yesus sengaja mengambil jalan pintas yang dihindari oleh orang Yahudi itu. Dia sengaja merubuhkan tembok pemisah ratusan tahun antara orang Yahudi dan Samaria. Dan dia bukan hanya melintas, dia berhenti di kota Samaria itu. Disebut di sana kota Sikhar. Itu kota tua Sichem, sebuah kota yang sangat bersejarah bagi umat Israel. Sebab di Sichem banyak sekali peristiwa terjadi bagi Abraham, bagi Yakub, dan juga perjanjian Israel sebelum mereka masuk ke Kanaan. Yesus duduk di pinggir sumur dan dia berjumpa dengan seorang perempuan yang datang siang-siang ke sumur itu. Nah, sekali lagi Yesus merubuhkan tembok pemisah antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada pada waktu itu seorang guru atau rabi Yahudi yang mau bercakap-cakap dengan seorang perempuan, bahkan dengan istrinya atau dengan anak perempuannya di depan publik. Tapi Yesus sengaja duduk, bercakap-cakap,
melakukan interaksi dengan perempuan itu, perempuan Samaria. Nah, para ahli tafsir menggali, kenapa perempuan itu datang jam 12 siang? Biasanya para perempuan mengambil air ke sumur pagi-pagi. Nanti kalau kita baca percakapan selanjutnya, ketahuan perempuan itu tidak memiliki status perkawinan yang jelas. Dia 5 kali menikah. Dan dia hidup sekarang bukan dengan suaminya, katanya. Dan itu membuat murid-muridnya heran. Kenapa Yesus mau duduk bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, apalagi dengan status perkawinan yang tidak jelas. Saudara-saudara, apa yang bisa kita petik dari kisah itu? Ada 4 hal. Pertama, Yesus merubuhkan tembok-tembok yang memisahkan kita. Yesus merubuhkan tembok-tembok yang memisahkan kita. Bagi Yesus, budaya, sejarah, agama, politik, ras tidak boleh dijadikan tembok yang memisahkan, melakukan segregasi, melestarikan permusuhan, pertentangan manusia. Bagi Yesus, apapun itu, sejarah, budaya, politik, ras, tidak boleh dijadikan tembok memisahkan, apalagi untuk mengekalkan perseteruan dan permusuhan manusia. Saudara-saudara, kita komunitas Kristen Batak patut mengkritisi umpama yang selalu kita pakai, halak kita. Satu lagi, halak ion, halak dison. Biasanya yang kita katakan dengan istilah halak kita menunjuk kepada semua yang baik. Tapi ketika kita mengatakan halak ion, halak dison, selalu berkonotasi kepada semua yang jelek atau buruk. Hati-hati. Yesus menolak supremasi rasial, supremasi budaya, juga supremasi gender atau jenis kelamin. Dan bila kita mau membaca konstitusi gereja kita, gereja HKBP adalah gereja yang terbuka. Konstitusi kita mengatakan gereja HKBP adalah gereja yang inklusif, yang dialogis dan terbuka. Dan tidak ada satu pasal pun dalam konstitusi gereja kita yang melarang orang yang bukan Batak untuk masuk ke gereja ini dan menjadi anggota. Gereja HKBP adalah persekutuan orang dari segala bangsa, segala kaum, segala bahasa yang dipanggil untuk percaya kepada Kristus, Sang Anak Allah. Nah, karena itu mari kita belajar, saudara-saudara, permusuhan itu jangan diwariskan. Tidak usah kita beritahukan, andaikan saudara dan saya bertengkar, berkelahi di kantor, di punguan, di gereja, tidak perlu beritahukan itu kepada anak-anak dan jangan wariskan. Supaya tidak ada kesulitan bagi anak dan cucu kita untuk berhubungan baik dengan sesamanya. Itu yang pertama yang kita petik dari kisah perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria yang tak disebutkan namanya ini. Yang kedua, Yesus sangat memahami dan menghayati perasaan-perasaan kita yang paling mendalam. Yesus sangat memahami dan menghayati perasaan-perasaan saudara dan saya yang paling mendalam. Dia adalah seorang anak manusia. Yesus adalah sungguh-sungguh manusia yang berdarah dan berdaging seperti kita. Yesus pernah kehausan sebagaimana dikatakan dalam Injil yang kita baca tadi. Dia pernah merasa sangat letih. Loja bahasa Bataknya, madate. Dia pernah merasa takut. Dia pernah merasa sedih seperti saudara dan saya. Dan Yesus Tuhan yang hadir itu, dia hadir sebagai saudara dan sahabat
sejati yang mengerti kondisi-kondisi kita yang paling dalam. Dia pernah merasa lapar, dia pernah merasa haus, dia pernah merasa sedih, dia pernah merasa takut. Ketika saudara dan saya dalam kondisi-kondisi yang sama, lapar, haus, kekurangan, kesepian, ketakutan dan kesedihan, ingatlah Tuhan yang kita sembah pernah mengalaminya. Dan Dia tahu betul perasaan-perasaan kita yang paling mendalam itu. Karena itu kisah perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria ini menghibur dan menguatkan kita dalam kerapuhan, dalam kerentanan hidup kita sendiri. Ketika hati kita sedang rapuh, ketika kita merasa hidup kita sangat rentan, kita terhibur sebab Tuhan pernah mengalaminya. Tuhan pernah kehausan, Tuhan pernah merasa letih, Tuhan pernah merasa sedih dan takut, dan Dia tahu perasaan kita yang paling mendalam. Saudara-saudara, tidak ada yang lebih menghibur ketika kita tahu orang yang di samping kita pernah mengalami hal yang sama dengan kita. Hari ini kita mendapat kabar Yesus pernah mengalami perasaan-perasaan saudara dan saya juga. Yang ketiga, apa yang bisa kita petik dari kisah perjumpaan ini? Yesus menghormati dan menghargai kita sebagai pribadi. Yesus menghormati dan menghargai kita sebagai pribadi. Dia tidak memandang kita, memperlakukan kita sebagai benda, sebagai objek, sebagai korban. Yesus memposisikan perempuan Samaria itu sebagai subjek, sebagai pribadi yang terhormat. Tadi kami sudah katakan banyak penafsir yang mengatakan mengapa perempuan itu sendiri datang ke sumur umum itu tengah hari bolong, di siang terik. Kemungkinan itu berkaitan dengan status sosialnya. Mungkin dia dikucilkan, mungkin dia merasa malu dengan status sosialnya. Karena itu dia datang ke sumur itu di saat sepi. Dan Yesus menerima dia sebagai pribadi. Yesus meminta air minum kepadanya. Jika Yesus menganggap perempuan itu hina, najis, tentu dia tidak akan meminta minum kepadanya. Tentu Tuhan tidak mau minum dari tempayannya, dari timbanya. Tapi Yesus mengatakan kepada perempuan itu, berilah aku minum. Saudara-saudara, ini sebuah penghiburan dan penghargaan bagi kita. Tuhan membutuhkan perempuan Samaria itu. Tuhan membutuhkan saudara dan saya. Ketika kita merasa tidak dibutuhkan oleh orang banyak, ketika kita merasa tidak dihargai oleh orang banyak, ketika kita merasa tidak dianggap penting oleh orang banyak, marilah kita camkan, kita dianggap penting oleh Tuhan. Dalam kisah yang lain, Yesus pernah meminjam keledai. Dan dia mengatakan kepada murid-muridnya, Tuhan memerlukannya. Betapa bangganya, betapa berharganya kita ketika Tuhan, Anak Allah, Kristus Sang Juru Selamat itu mengatakan, aku membutuhkan kau. Berilah aku minum. Berilah aku minum. Yang mengatakan itu kepada perempuan Samaria yang dipandang hina oleh orang banyak itu adalah Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat. Berilah aku minum. Saudara-saudara, Yesus duduk bukan berdiri. Yesus duduk bercakap-cakap dengan perempuan Samaria itu. Tentu percakapan mereka lebih panjang daripada yang direkam dalam Injil Yohanes. Andaikan Yesus menganggap perempuan Samaria itu hina,
Andaikan Yesus menganggap perempuan Samaria itu najis, tentu dia tidak akan mau bercakap-cakap dengannya. Yang dilakukan Yesus dengan perempuan Samaria itu bukan percakapan basa-basi, sekedar say hello, tetapi dia melakukan percakapan. Saudara-saudara, seorang psikolog terkenal mengatakan semua kita manusia selain membutuhkan makanan dan minuman, kita membutuhkan juga rasa hormat. Kita membutuhkan penghargaan, kita membutuhkan pengakuan. Bohong kalau ada orang yang mengatakan saya tidak butuh dihormati, saya tidak butuh diakui, saya tidak butuh dihargai. Kita semua membutuhkannya. Dan Yesus Tuhan mau memenuhi kebutuhan kita akan rasa hormat, akan pengakuan, akan harga diri itu. Seperti yang dilakukannya kepada perempuan Samaria. Yesus mau bertanya jawab dengannya, disapa dan menyapa. Dan itulah bentuk penghargaan dan penghormatan Tuhan kepada seorang perempuan Samaria, dan juga dilakukannya kepada saudara dan saya sekarang. Sebab itu, ketika kita merasa tidak dihargai, tidak dibutuhkan, tidak dianggap penting oleh orang lain, ingatlah Tuhan membutuhkan kita. Tuhan mau mengatakan kepada kita, berilah aku makan, berilah aku minum. Tuhan mau bercakap-cakap dengan kita, duduk semeja dengan kita. Sebab itu kuatlah, bangkitlah. Yang keempat dan terakhir, Yesus menawarkan air kehidupan. Yesus menawarkan air kehidupan, yaitu dirinya sendiri, rohnya, hidupnya, kepada perempuan Samaria, kepada saudara dan saya sekarang. Perempuan itu tidak pernah merencanakan untuk mencari Allah. Dia datang ke sumur umum, ke sumur Yakub itu hanya mencari air, minum air untuk masak. Namun Yesus menjumpainya. Dia tidak merencanakannya, namun Yesus menjumpainya. Dan Yesus menawarkan air kehidupan yang memuaskan rohnya, memuaskan jiwanya yang paling dalam, yang memberikan kepadanya kehidupan yang kekal. Apa air kehidupan yang ditawarkan Yesus kepada perempuan Samaria 2000 tahun yang silam dan kepada saudara dan saya sekarang? Dirinya sendiri, hidupnya sendiri, Roh Kudus. Terimalah itu. Air kehidupan, yaitu Kristus dan Roh Kudus, akan menjadi sungai, menjadi mata air yang memancar di hati kita. Ketika kita menerima air kehidupan, yaitu Kristus, yaitu Roh Kudus dan hidup kekal yang ditawarkan oleh Kristus, itu akan menjadi mata air dalam hati kita. Mata air yang memancarkan sukacita, mata air yang memancarkan damai, mata air yang memancarkan kebahagiaan, mata air yang tak pernah kering sepanjang hidup kita. Namun sama seperti perempuan Samaria itu, mungkin kita tidak pernah sengaja mencari Tuhan. Perempuan itu tidak mencari Allah. Dia tidak mencari karunia Allah. Dia datang hanya mencari kebutuhan hidupnya. Seperti itu juga mungkin saudara dan saya. Kita hanya mencari uang, mencari materi, mencari kesembuhan fisik, mencari kuasa, mencari nama baik. Namun Tuhan sengaja menjumpai kita dan menawarkan kepada kita lebih dari apa yang kita butuhkan, kita cari dan minta. Kita tidak mencari Tuhan, namun Tuhan sengaja mencegat kita, menjumpai kita, dan menawarkan apa yang tak pernah terpikirkan oleh kita sebelumnya, apa yang tak pernah kita rencanakan dan kita cari, yaitu air kehidupan, Roh Kudus
hidup kekal. Sama seperti kepada perempuan Samaria 2000 tahun yang silam, Yesus juga mau mengatakan kepada saudara dan saya, terimalah air kehidupan. Terimalah air kehidupan. Itu akan menjadi mata air dan sungai yang memancar terus sampai kepada kehidupan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah. Engkau menguatkan kami melalui kisah perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub 2000 tahun yang silam. Sama seperti perempuan Samaria itu, kami juga sering tidak merencanakan mencari Engkau. Namun Tuhan sengaja menjumpai kami, menawarkan kepada kami air kehidupan, menawarkan kepada kami lebih dari apa yang kami minta dan butuhkan. Ya Allah, berilah kepada kami air kehidupan itu. Berilah kepada kami Roh-Mu yang kudus itu. Berilah kepada kami firman-Mu. Berikanlah kepada kami kasih dan damai-Mu itu. Supaya itu menjadi mata air dan sungai dalam hati kami, yang selalu memancar sampai kepada kehidupan kekal. Ya Allah, kami berterima kasih sebab Engkau sangat memahami kondisi-kondisi paling mendalam hidup kami. Kau memahami kekurangan, kelaparan, kehausan, dan kebutuhan-kebutuhan kami, sebab Kau juga pernah mengalaminya. Terima kasih, ya Allah, sebab Kristus datang sebagai saudara dan sahabat sejati kami. Engkau menghargai kami, Engkau membutuhkan kami, Engkau menghormati kami. Ketika kami merasa kami tidak dianggap penting oleh dunia ini, kami tidak dibutuhkan, kami disepelekan, ingatkan kami, Engkau membutuhkan kami, Engkau menghormati kami, Engkau memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami yang paling mendalam akan penghargaan dan rasa hormat. Namun lebih dari itu, Kau mengasihi kami tanpa syarat. Terima kasih Allah. Berilah kepada kami kehidupan yang baru. Cukupkanlah kebutuhan kami sehari-hari. Berkatilah kerja keras kami untuk mensejahterakan rumah tangga dan keluarga kami. Berilah kepada kami kesehatan. Berikan pada kami damai dan sukacita. Lebih dari itu, berikanlah kepada kami hidup-Mu sendiri. O Allah, demi nama Kristus. Amin.